Di situ dia langsung teriak-teriak dong manggilin Rian sama Aji. Yan, Ji. Tapi nggak ada tanggapan dari luar. Dia coba gedor-gedor tuh. Titik di mana ya tadi ada pintunya. Dia gedor-gedor tuh. Dak, 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 dak. Dalam kepanikan itu ya, tiba-tiba nih. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, lancarkan rezeki, dan selalu dibolehkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Kita balik lagi ngelanjutin cerita di balik jendela rumah Walet, dimana kita bakal ngelanjutin perjalanan Indra sewaktu dia merantau di Kalimantan. Nah, kalau di part 1 kemarin kita tahu kan, si Indra ini akhirnya mutusin buat kerja di sebuah bengkel. Sebuah bengkel di tempat yang lumayan sepi lah. Nah, di depan bengkel ini ada sebuah rumah. Kelihatannya sih kayak rumah Walet, cuma nggak tahu nih sebenarnya ini rumah apa. Yang belum nonton part 1, kalian bisa nonton di sini. Nah, di part 2 ini kita bakal menguak lebih dalam lagi nih. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam rumah Walet itu? Kenapa rumah Walet itu begitu mengganggu Indra gitu? Tonton video ini terus. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Itu bukan rumah Walet, itu rumah tumbal. Bingung Indra di situ kan. Maksudnya rumah tumbal ini apa? Nah, di situ Rosa ngejelasin. Berdasarkan informasi yang Rosa dengar dari warga-warga sekitar, rumah Walet ini adalah rumah buat nandem tumbal. Yang punya bukan orang daerah situ. Dia tinggal di luar kota. Nah, yang punya ini rutin datang ke rumah Walet itu sebulan sekali. Ngedenger itu, gerutuan lah si Indra kan. Kenapa kok Pak Toto buka bengkel di depan tempat nongkrong setan lah istilahnya. Abis ngomong sama Rosa, nggak sengaja nih Indra ngeliat lagi ke arah jendela rumah Walet itu. Dan dek, muka cewek itu muncul lagi. Tapi nggak lama terus hilang. Di situ Rosa langsung ngingetin Indra supaya jangan ngelamun. Dan Rosa pun ngelanjutin ceritanya tentang daerah Rantau Pulung itu. Dia cerita kalau di belakang bengkel itu ada jalan setapak. Jalan setapak ini menuju ke sebuah sungai. Sungainya itu airnya hitam. Hari itu Indra kerja kayak biasa. Gak ada gangguan yang berarti lah dari penghuni rumah Walet itu. Nah, malamnya dia coba buat nelpon Rian nih, sahabatnya itu kan. Untungnya dia udah beli kartu nih. Jadinya dia sekarang udah bisa nelpon keluar. Telepon lah nih kan sama Indra. Halo bro, lu udah pulang? Belum Dra, gue lembur. Kenapa? Ya udahlah. Tadinya gue pengen ngajakin lu buat nginep di sini, temenin gue. Serem cuk sendirian. Besok aja, libur gue. Pagi-pagi dah gue kesana. Sekarang mau dandanin si Mbah. Dah ya, gue lanjut kerja dulu. Yah, diren lagi dah gue. Abis teleponan sama Rian, si Indra pergi mandi lah tuh. Kelar mandi itu sekitar jam 7:30 malam. Semua pintu udah dia tutup dan lampu dia biarin nyala. Udah tuh, gak lama, tiba-tiba ada pesan masuk nih di HP-nya Indra. Pas dia lihat, dari nomor yang gak dia kenal. Dia baca lah tuh kan. Ternyata itu pesan dari Lucy, kasir bengkelnya Pak Yudi, tempat si Indra pertama kerja. Gak biasanya nih Lucy ngirim pesan ke Indra. Soalnya setahu Indra biasanya Lucy ini pendiam lah dan dingin gitu. Cuma gak tahu kenapa malam itu Lucy beda. Dia bawel banget dan semangat banget nyeritain tentang dirinya. Chattingan lah tuh kan Indra sama Lucy. Yang pada akhirnya si Lucy ini ngajakin Indra buat nonton balapan motor di hari Minggu. Gak pakai ragu, Indra ngeiyain. Nah, pas lagi asik-asikan chatting tuh, tiba-tiba gak tahu siapa itu yang ngelemparin jendela. Tapi suara itu kedengeran jelas. Batu-batu kecil dilemparin ke jendela. Tapi Indra bodo amat lah. Dia cuekin tuh sambil terus main HP. Tapi gak selesai sampai di situ.
TV di ruang depan tiba-tiba nyala sendiri. Seingat Indra, tadi sore sebelum si Rosa pulang, dia itu udah nyabut colokan itu TV. Karena berisik, Indra pun ngeberanin diri buat jalan ke ruang depan tuh, buat matiin itu TV. Dan sampai di ruang depan, bener itu TV nyala. Buru-buru lah dia matiin tuh. Waktu itu di jam 8:30 malam. Indra pikir tuh, baru jam segini udah banyak amat gangguan. Lagi mikir kayak gitu kan, mikir. Dia ngeliat nih ke arah meja kasir. Di situ ada rokok nyala di atas asbak. Pas dia deketin, bener. Itu rokoknya Indra. Baru dinyalain itu rokok. Tapi dari tadi kan dia belum ngerokok. Merinding dia di situ. Dia celingak-celinguk tuh ke sekitaran kan. Semuanya masih rapi, masih kesusun rapi. Pintu-pintu udah pada dikunci tuh. Terus tiba-tiba lampu tiba-tiba mati. Langsung ngacir lah tuh Indra balik ke kamar. Sampai di kamar dia langsung rebahan lagi di kasur tuh. Sambil main HP buat nenangin diri. Lama tuh dia main HP, tapi listrik nggak nyala-nyala. Sampai itu HP-nya Indra, baterainya habis dia mainin. Udah gitu kamar jadi gerah gara-gara kipas nggak bisa dinyalain. Pengen tidur, nggak bisa. Indra kepikiran nih, apa jangan-jangan meteran listriknya yang ngejeglek nih, turun. Akhirnya daripada gelap-gelapan malam itu nggak bisa tidur, panas ya, dia mutusin buat keluar, buat ngecek meteran listriknya. Pas dia buka itu rolling door, gelap. Lampu-lampu rumah warga yang biasa aja kelihatan dari jauh, sekarang nggak kelihatan sama sekali. Kaget Indra di situ. Tiba-tiba di depan pintu itu udah duduk satu bapak-bapak sambil selonjoran. Indra langsung ngeluarin senter tuh buat memperjelas siapa ini ya bapak-bapak. Bapak-bapak itu pakai celana panjang krem sama pakai jaket warna hitam. Itu bapak-bapak lagi duduk selonjoran gini. Kelihatan kayak lagi nunggu sesuatu. Di situ Indra nggak mikir yang aneh-aneh. Justru dia malah seneng nih. Karena ada temennya, dia cobalah ajak si bapak itu buat ngobrol. Pak, lagi nunggu orang kah? Pak, bapak nggak apa-apa. Itu bapak-bapak cuma diem, sambil ngeliatin kosong ini ke arah depan. Indra coba ngeliat ke arah di mana si bapak ini ngeliat kan, lihat apaan sih gitu kan? Gak ada apa-apaan, kecuali rumah walet itu. Gak lama. Tiba-tiba itu bapak-bapak ngomong. Aku arep mulih. Loh, bapak mau pulang kemana? Bapak lagi nunggu orang di sini. Lagi-lagi bapak itu gak ngejawab. Dia cuma diem aja. Sampai selang berapa menit nih dari obrolan itu, kedengeran ada yang datang. Lu tahu kan suara-suara kuda yang pakai lonceng-lonceng itu mungkin kayak suara-suara delman. Cuma yang jadi pertanyaan buat Indra nih, sejak kapan ada delman daerah situ? Perasaan dari kemarin dia ini nggak pernah ngeliat atau ngedenger ada delman lewat. Suara delman itu makin lama makin deket tuh, makin deket sampai hampir ngedeketin bengkel nih. Tapi Indra nggak ngeliat ada sesuatu yang datang di situ. Si bapak-bapak itu juga masih diem aja. Gak lama, trak itu kan suara delman itu berhenti persis di depan bengkel. Nah, baru si bapak ini ngomong lagi. Aku mulai dhisik le. Suwun rokokmu. Ternyata rokok yang ada di meja kasir itu yang rokok si bapak ini. Sambil masih cengok ngeliatin ke arah depan bengkel kayak gini nih, si Indra jawab omongan si bapak ini kan. Oh nggih pak, sami-sami. Pas sami-sami nih dia ngeliat ke bapak ini, si bapak ini udah nggak ada, hilang nggak berbekas. Merinding lagi dia di situ tuh. Nggak mau lama-lama, langsung masuk dia ke dalam bengkel. Langsung dia kunci itu semuanya. Indra langsung mikir tuh, bentar, rokok, jangan-jangan. Selesai dia mikir kayak gitu, nggak tahu dari mana itu ada angin berembus ke tengkuknya dia. Dia terus nengok ke belakang dengan set. Ternyata pintu belakang itu udah kebuka. Indra langsung jalan tuh pelan-pelan ke pintu belakang itu. Pengen dia tutup nih. Dan tiba-tiba tas.
lampu nyala lagi. Nah, pas lampu nyala itu, tepat di pintu belakang yang kebuka itu, udah berdiri sosok. Pakai pakaian putih lusuh. Rambutnya itu panjang nutupin muka sampai ke tanah. Itu sosok nengok ke kanan, ke kiri. Kayak lagi nyari sesuatu. Jarak itu sosok sama Indra mungkin cuma 3 meteran. Cuma gak tahu kenapa di situ Indra nggak bisa lari. Malingin muka dari sosok itu aja nggak bisa. Seakan-akan Indra dipaksa buat ngelihat sosok itu. Pelan-pelan sosok itu yang tadi nunduk kayak gini, ngangkat kepala kayak gini. Di situ kelihatan sebagian mukanya. Mukanya itu pucat. Matanya itu hitam legam. Dia ngelihat balik ke arah Indra sambil bilang, terus sosok itu naikin tangannya kayak gini nih. Dia nunjuk ke arah sebelah kiri bawah tempat Indra berdiri. Dan lu mau tahu, pas itu sosok ngangkat tangannya, ternyata tangannya itu udah luka semua. Udah berdarah-darah, netes tuh darah. Udah merinding gak karuan di situ. Indra nengok ke arah yang ditunjuk sama si sosok ini. Nengok dia begini kan. Ternyata yang sosok itu tunjuk, itu mata coy. Bola mata. Bola mata yang masih gerak-gerak kayak gini nih. Ngeliat Indra yang ketakutan, itu sosok kayaknya seneng. Dia malah ketawa. Terus sosok itu mulai jalan, ngedeketin Indra. Makin ngedeket. Bau bunga melati mulai muncul di sekitaran. Indra nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Gerak nggak bisa. Teriak nggak bisa. Sosok itu jalan sampai tepat di sampingnya Indra. Pas udah di sampingnya Indra nih, tek, sosok itu berhenti. Terus dia nunduk. Dan lo mau tau apa yang dilakuin? Dia ambil itu matanya. Tek. Dan di situ Indra berusaha buat kayak mundur ke belakang supaya dia nggak nyentuh rambut itu sosok. Sosok itu ambil matanya kan, set. Terus dia nengok ke arah Indra kayak gini nih, sambil senyum. Setelah itu, lu mau tahu apa yang makhluk itu lakuin? Dia bentangin tangan di lantai, terus dia ngerangkak tuh keluar lewat pintu belakang yang tadi sambil ketawa-tawa. Jalan tuh, Indra cuma bisa ngeliatin doang tuh. Cuma bisa ngeliatin itu makhluk merangkak sampai hilang ditelan kegelapan. Habis makhluk itu udah gak kelihatan lagi, Indra langsung lemes dan dia pingsan di situ. Indra kebangun gara-gara dingin tuh mulai nusuk dari lantai. Dia bangun udah kayak orang linglung tuh. Sinak sana, sini. Suasana sepi dan gelap. Ternyata itu udah jam 2 dini hari. Abis itu dia coba buat berdiri dan nutup itu pintu belakang. Tutup kan? Klik. Agak lega di situ. Tapi pas dia mau ngelepasin tangannya dari gagang pintu, nggak bisa coy. Dia coba lepas lagi kayak gini. Nggak bisa, kayak tangannya tuh ada yang nahan. Gak lama kedengeran lagi suara. Suara itu muncul lagi. Langsung tuh. Dari kepala sampai kaki. Berdiri semua bulunya. Dan juga tiba-tiba tengkuknya Indra ini jadi berat banget. Makin lama makin berat tuh. Berat. Sampai akhirnya dia nggak tahan. Dia jatuh ke duduk tuh. Sambil posisi tangannya tuh masih megangin gagang pintu. Dalam keadaan pasrah gitu ya. Indra ngeliat ke pojokan meja kasir. Entah dia lagi halu atau gimana. Tapi di situ dia ngeliat kalau ada gadis kecil pakai pakaian putih, tapi mukanya itu gelap. Abis ngeliat itu gadis, Indra pingsan lagi. Indra kebangun gara-gara ngedenger azan subuh. Sambil sempoyongan, dia coba jalan nih ke arah kamar. Sampai di kamar, dia rebahan lagi di kasur. Gara-gara teror semalam, dia jadi capek bukan main. Akhirnya dia mutusin buat ngelanjutin tidur. Dia baru bangun lagi pas matahari udah keluar. Hari itu, meskipun semalam diteror, dia tetap kerja kayak biasa. Ngebetulin kendaraan konsumen yang datang dan segala macam. Nah, pas dia lagi asik-asik kerja nih, tiba-tiba rame, Indra. Ternyata Rian bener-bener datang. Pakai motor Honda apa itu, gue lupa ya. Pokoknya motor tua itulah. Mereka ngobrol-ngobrol sebentar di situ, terus Rian mutusin buat ngelakuin perawatan berkala buat motornya di situ. Beres perawatan berkala, Rian nanya ke Indra, "Betah Indra di sini?" "Kagak Yan, horor. Cuma gue nggak enak sama Pak Toto. Dia baik. Masa iya baru beberapa hari udah gue tinggal?"
Habis itu sambil bisik-bisik, Indra cerita nih ke Rian tentang pengalaman horor yang dia udah alamin selama kerja di situ. Rian awalnya agak nggak percaya, tapi dia keinget nih sama pengalaman-pengalaman sebelumnya sama si Indra. Rian pikir Indra ini kayak magnet gitu loh. Dalam hal ini menarik ya hal-hal gaib kayak gitu. Rian juga bilang kalau nanti sore Aji, inget si Aji kan? Nah, Aji mau datang juga ke situ. Dan rencananya mereka berdua ini mau nginep nemenin Indra di bengkel. Soalnya pas banget nih, Rian besok masuk malam. Ngedenger itu, Indra lega. Akhirnya dia nggak sendirian. Kalaupun nanti malam dia digangguin lagi, ya setidaknya ada temennya. Habis itu Rian nanya lagi. Dra, Rosa udah punya anak. Kok lo tahu? Lo kenal? Mana ada gue kenal sama orang sini. Lah, dia kerja bawa anak gitu. Berarti kan dia punya anak. Kagak ada dia bawa anak, Yan. Lah, itu anak kecil cewek yang dari tadi di samping dia. Ikutin dia. Siapa? Ngedenger Rian ngomong gitu. Nengoklah Indra ke Rosa kan. Set. Bener aja. Di sampingnya Rosa itu udah ada gadis kecil. Lagi berdiri. Pakai gaun warna putih. Kulitnya pucet. Lagi nunduk aja. Indra langsung ngomong lagi ke Rian kalau beneran dari tadi itu dia nggak ngelihat sosok ini berdiri. Tapi Rian bilang kalau sejak dia baru sampai ke bengkel itu, dia udah ngelihat sosok gadis kecil itu. Pas mereka berdua ngeliat lagi ke Rosa, gadis kecil itu udah nggak ada. Sebisa mungkin mereka bersiap biasa aja tuh di depan Rosa supaya dia nggak curiga. Sampai akhirnya tiba waktu istirahat nih. Jam makan siang. Rian mutusin buat istirahat di kamarnya Indra. Sementara Indra sama Rosa balik kerja. Sampai sore itu nggak ada yang aneh-aneh lagi. Jam 4:30, bener aja si Aji datang nih. Dan kayak yang dibilang sama Rian tadi, mereka berdua bakal nginep di situ, nemenin Indra malam itu. Abis itu Indra suruh Aji lah buat yang ngapain kayak istirahat ngopi. Tapi kalian inget kan sama si Aji ini? Dia ini orangnya sensitif sama hal-hal yang begituan, hal-hal gaib. Begitu sampai di bengkel itu, Indra ngeliat kalau Aji ini terus aja mandangin rumah walet itu. Terus tiba-tiba Aji bilang deh ke Indra. Ada yang gak beres di sana, Indra. Nanti aku ceritain. Sekarang kamu istirahat dulu. Singkat cerita, jam kerja selesai nih. Dan Rosa pamit buat pulang. Nah, Indra sama Aji lagi santai nih di teras depan bengkel. Aji liatin Rosa tajem banget tuh. Pas Rosa udah jauh, Aji bilang ke Indra. Ada yang ngikutin dia. Iya, tadi gue sama Rian udah lihat. Lah, iya. Mana si Rian? Kok kelihatan motornya doang? Tidur di kamar. Dari siang gak bangun-bangun. Habis itu Indra ngelanjutin ceritanya ke Aji tentang apa aja yang udah dia alamin selama beberapa hari kerja di bengkel itu. Aji cuma ngangguk di situ dan dia ngejelasin kalau semua yang dialamin sama Indra asalnya ya dari rumah kosong yang ada di depan bengkel itu. Aji bilang, kita cari tahu malam ini. serah kamu deh, tapi jangan malam lah. Gimana kalau besok pagi? Nggak bakal beres kalau pagi atau siang, Dra. Kamu takut kah? Ya iyalah aku takut. Tapi yaudah, pokoknya kalau ada apa-apa, aku lari duluan. Udah, habis itu Indra pergi mandi. Indra selesai mandi itu pas banget azan maghrib. Aji ketiduran depan TV. Sedangkan Rian, dia belum bangun-bangun tuh dari tadi. Masih di kamar Indra. Kalau kata Pak Dion, ya yang punya kontrakannya Indra, Rian ini bisa tidur 3 hari 3 malam gak bangun-bangun. Ya mungkin itu Pak Dion aja yang berlebihan ya. Saking keboknya nih si Rian. Sekitar jam 11 malam, mereka bertiga nongkrong nih di depan bengkel. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi-ngopi, Indra lanjutin lagi cerita tentang pengalaman dia di situ. Habis si Indra cerita, si Aji bilang, aku ngerasa ada yang gak beres di rumah itu. Kedok aja, ada yang ditanam di situ. Kalau kata Rosa sih, rumah tumbal. Maksudnya? Iya, kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Rosa. Dia bilang gitu. Buat warga sini, kayaknya mereka udah paham tempat apa itu. Dan mereka diem aja. Aku baru inget. Kayu yang ada di bawah tangga rumah itu, kayaknya kayu yang sama kayak di mimpi deh. Belum tahu maksud kayu yang ditancap di tanah itu apa. Tapi,
Di tengah-tengah mereka lagi ngobrol-ngobrol nih, tiba-tiba Kak. sontak Indra langsung ngeliat cek, ke arah jendela rumah Walid itu. Nggak ada apa-apa, cuma jendela gelap aja. Aji bilang, Aku juga dengar Kondra. Bukan cuma dia yang datang. Rian langsung ngumpet tuh di belakang Aji sambil ngajak dia dan Indra buat masuk ke dalam. Tapi belum sempat mereka masuk nih, tiba-tiba nih, kain putih melayang dari samping bengkel. Kain itu melayang ngarah ke jalan raya. Indra sama Aji cuma diem di situ sambil ngeliatin itu kain melayang. Rian udah ketakutan setengah mati di situ. Gak lama itu kain sampai ke tengah jalan raya dan dia berhenti. Gak sampai di situ, itu kain pelan-pelan muter ke arah mereka bertiga. Indra langsung geter di situ. Ternyata itu bukan kain putih biasa yang mungkin ketiup angin atau apa. Pas kain itu muter, kelihatan ada rambutnya. Itu bukan kain. Itu sosok, mungkin itu entah kuntilanak atau apa. Dan gak lama, pas lagi mereka bertiga liatin gitu, itu sosok melesat ke atas, hilang. Rian yang udah gak tahan ngeliat itu, langsung lari-lari teriak-teriak dia masuk ke dalam kamar. Aji juga langsung ngajak Indra buat masuk. Dia kayak yang ketakutan, padahal gak biasanya Aji kayak gitu. Ya udah, mereka semua masuk, gak lupa Indra tutup tuh rolling door. Sret, brak. Nah, gak lama abis Indra tutup itu rolling door, dari depan bengkel tiba-tiba ada suara srek, 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 srek. Kayak ada yang diseret. Tapi suaranya ini gak ngelewatin bengkel. Suaranya ini ngarah ke bengkel. Bunyi seretan itu makin lama makin kedengeran ngedeket ke rolling door. Dan bener aja, gak lama itu rolling door kan dari besi, kedengeran ada yang gedor-gedor kenceng banget. Indra tanya lah dari dalam kan, siapa? Jangan dibuka, Indra. Abis si Aji ngomong gitu, tiba-tiba sunyi. Suara gedor-gedor itu hilang gitu aja. Dan kayaknya di luar itu sosok udah pergi, nggak tahu kemana. Rian bilang di situ, Besok ikut gue pulang aja, Indra. Di sini gak beres. iya, kayaknya gue masih pengen hidup dah. Aji di situ bener-bener kayak nggak biasanya. Dia cuma duduk diem aja tuh. Habis itu Indra mutusin buat pergi ke kamar mandi. Soalnya dari tadi dia nahan kebelet pipis. Jalanlah dia ke kamar mandi. Singkat cerita, di kamar mandi dia nyelesain hajatnya tuh. Udah kelar, dia balik badan nih. Pengen keluar dari kamar mandi itu ceritanya kan. Nah di sini lagi-lagi hal yang sangat-sangat aneh. Pintu kamar mandinya nggak ada. Di depan dia itu cuma ada dinding. Dinding yang harusnya tadi ada pintu di situ, sekarang nggak ada. Kayak pintu itu dicopot gitu aja. Di situ dia langsung teriak-teriak dong manggilin Rian sama Aji. Yan, Ji. Tapi nggak ada tanggapan dari luar. Dia coba gedor-gedor tuh titik di mana ya tadi ada pintunya. Dia gedor-gedor tuh. Dak 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 dak. Dalam kepanikan itu ya, tiba-tiba nih gayung yang di belakang Indra tiba-tiba jatuh. Sontak pelan-pelan dia nengok nih ke belakang. Dan lu mau tahu di situ ada apaan? Di situ udah ada gadis kecil yang tadi siang nemenin Rosa. Dia ada dalam bak mandi. Cuma ada yang sangat berbeda sama penampilan si gadis kecil itu. Matanya itu sekarang bolong dan kelihatan ada darah yang keluar dari matanya itu. Dia kelihatan kayak nangis. Iya, nangis air mata darah. Indra langsung teriak di situ. Yan, Ji, tolong. Nah, apa yang terjadi sama Indra nih? Kenapa kok dia bisa masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba pintunya hilang? Apa dia ini pindah ke alam lain apa gimana? Gue nggak paham. Nah, buat nyari tahu jawabannya, tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Karena di part selanjutnya kita bakal kupas tuntas habis nih tentang apa sebenarnya isi dari rumah Walid ini. Sampai ketemu di part selanjutnya.